Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10, yaitu di bahasan tentang angka penting. Oke, angka penting itu apa sih? Oke, pengertiannya adalah angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, bedanya apa nih angka pasti dan angka taksiran? Oke, contohnya seperti ini. Oke, misalnya ini ada penggaris, kemudian ada pensil. Ternyata hasil pengukurannya dia panjangnya tidak tepat di garis skalanya. Ya. Oke, sekarang kita lihat coba nih. Ini sekitar berapa? 6,5. Tapi agak lewat sedikit. Tapi di sini nggak ada skalanya nih. Berarti ini adalah 6,5 lewat sedikit gitu ya. Dan ini kita taksir atau kita tebak atau kita perkirakan. Kira-kira bisa kita lihat menjadi 6,55 cm. Nah, 6,5 ini adalah angka pasti. 0,05 tambahan di sini adalah angka taksiran, ya. Yang taksiran angka yang bisa kita kira-kira di sini karena tidak ada skalanya, ya. Tapi angka pasti angka yang sudah ada skalanya di alat ukur tersebut. Oke, aturan angka penting itu apa? Ada 5 aturan di sini. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat sini aturannya ribet banget bahasanya. Coba nomor 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, itu gampang ya. Semua angka bukan 0 angka penting. Udah 1, 2, 3 sampai 9 itu adalah angka bukan 0. Itu semua angka penting. Nah, ini angka 0 ini yang bikin kita pusing. Ya, aturannya. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Nah, ini kalau misalnya kita baca aja nih susah ngafalnya, tapi kita coba langsung ke contoh soalnya. Oke, misalnya di sini ada angka 27.958. Ada berapa angka penting di angka tersebut? Oke, ini angka bukan 0 semua, itu gampang. Pokoknya angka bukan 0 sudah pasti angka penting. Maka ini adalah 5 angka penting. Ada 5 angka, kemudian semuanya angka bukan 0. Maka semuanya adalah angka penting. Kemudian contoh lainnya 30.029. Nah, kita lihat di sini. Ada angka bukan 0, 329. Maka ini udah pasti angka penting. Sekarang ada 2 angka 0 nih. 00. Ini angka penting atau bukan? Nah, kita lihat di sini. 0 ini berada di antara angka bukan 0. Aturannya apa? Aturan nomor 2 nih. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Oh, berarti 0 ini karena berada di antara dua angka bukan 0, maka ini adalah angka penting. Berarti ini totalnya ada 5 angka penting. Tuh, ya. Oke, contoh lainnya. Nah, ini mirip angkanya 30.290. Oke, seperti tadi angka yang bukan 0 kita lihat dulu 329. Ini adalah angka penting. Nah, sekarang kita lihat angka 0-nya. 0 yang pertama ini. 0 ini berada di angka 0 ini berada di antara dua angka bukan 0. Seperti aturan tadi, maka 0 yang ini adalah angka penting. Sedangkan 0 ini berada di belakang angka bukan 0. Lihat aturan nomor 3. Angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Berarti 0 yang ini bukan angka penting. Berarti hanya 3029 yang merupakan angka penting. Berarti ada 4 angka penting di situ. Oke, contoh lainnya 30,290. Nah, ini mirip angkanya. Cuman apakah sama angka pentingnya? Kita lihat. Seperti tadi angka bukan 0 dulu kita lihat 329 ini angka penting. 0 yang di sini seperti tadi. 0 ini berada di antara angka bukan 0, maka 0 di sini angka penting. Nah, sekarang 0 di sini nih. 0 ini berada di belakang angka bukan 0. Apakah penting? Kita lihat bedanya apa? Bedanya di sini adalah setelah desimal, ada desimal di sini atau ada koma. Lihat aturan nomor 4. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dan di belakang tanda desimal. Ya, beda di sini. Ini angka 0 di belakang angka bukan 0 tapi tidak di belakang desimal. Kalau di sini 0-nya di belakang desimal, maka 0 di sini adalah termasuk angka penting juga.
Berarti 30,290 ini ada 5 angka penting. Nah ini hati-hati nih, mirip-mirip gini ya. Maka pahami benar-benar aturan angka penting ini. Oke, contoh lainnya 0,00300. Nah sekarang kita lihat angka bukan 0, cuma angka 3 ini, cuma ada 1. Sekarang kita lihat 0 yang lainnya. Oke, lihat aturan nomor 5. Angka 0 di depan angka bukan 0, bukan angka penting. Nah lihat nih, 0,00 ini berada di depan angka bukan 0, maka ini bukan angka penting. Nah 0 ini gimana nih? 0 ini berada di belakang angka bukan 0, di belakang angka 3. Tapi di belakang desimal juga. Tadi dibilang kalau 0 berada di belakang angka bukan 0 dan di belakang desimal, maka angka penting. Maka angka penting di sini ada 300. Ada 3 angka penting. Contoh lainnya 3,0065 sama seperti tadi. 0 di sini berada di antara 2 angka bukan 0, otomatis langsung dia angka penting. Maka sini ada 5 angka penting. Nah, 1515 ini angka penting. 0 di sini berada di belakang angka bukan 0, maka bukan angka penting. Berarti ada 2 aja. Bedakan dengan yang di sini. 15 ini angka penting. 0 di sini angka penting atau bukan? Ya, 0 di sini berada di belakang angka bukan 0, tapi juga di belakang desimal, makanya angka penting. Maka 15,00 ada 4 angka penting. Nah, coba dipahami benar-benar nih aturan ini ya, jangan sampai salah ya, karena emang mirip-mirip banget ya, sengaja dicontohkan seperti ini agar tahu perbedaannya. Kalau 1500 itu 2, 15,00 itu 4 ya. Pokoknya angka bukan 0 semua angka penting. Angka 0 aja yang kita cari nih aturannya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perhitungan angka penting. Oke, sekarang penyebelahan dan pengurangan dulu. Aturannya gimana? Oke, aturannya adalah hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya memuat 1 angka taksiran. Angka taksiran itu apa? Biasanya tercantumnya itu di angka terakhir atau juga bisa ditandai dengan garis bawah. Oke, contohnya di sini. 40,56 ditambahkan 23,6. Kita tambahkan hasilnya adalah 64,16. Oke, lihat di sini angka taksirannya adalah 6, yang ini angka taksiran juga 6. Oke, berarti hasil penjumlahannya ada 2 angka taksiran, yaitu 1 dan 6 ini. Sedangkan aturannya hasil penjumlahan dan pengurangan hanya memuat 1 angka taksiran, maka kita harus bulatkan menjadi 1 di sini. Oke, kita bisa bulatkan menjadi 64,2. Ini hasilnya maka seperti ini. Hanya mengandung 1 angka taksiran, yaitu 2 ini. Oke, contoh lainnya pengurangan sama juga, kita hitung aja dulu. 568,103 dikurang 48,4, hasilnya adalah 519,703. Oke, hasil ini gimana? Angka yang ini, angka taksirannya adalah 3, yang ini angka taksiran adalah 4. Maka hasil perhitungannya angka taksiran sini ada 3. Aturannya kan hanya boleh memuat 1 angka taksiran, maka kita bulatkan menjadi di sini di 7. Oke, maka bisa kita bulatkan menjadi 519,7. Gitu ya. Dalam perhitungan angka penting, penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Nah, sekarang gimana dalam perkalian dan pembagian? Aturannya adalah seperti ini. Hasil perkalian dan pembagian angka penting memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang terkecil. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya angka pertama mengandung 2 angka penting, angka kedua mengandung 3 angka penting. Maka hasil perkaliannya adalah harus mengandung 2 angka penting. Kenapa? 2 sama 3 yang paling kecil adalah angka 2, maka harus mengandung 2 angka penting. Oke, selanjutnya contohnya misalnya ada sebuah angka mengandung 5 angka penting dikalikan dengan 3 angka penting. Maka hasil kalinya harus mengandung 3 angka penting.
5 dan 3 yang paling kecilnya adalah 3, maka harus mengandung 3 angka penting di sini. Oke, kita coba buat perkaliannya. Oke, 20,16 dikalikan dengan 13,2, hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita lihat. 20,16 adalah 4 angka penting. 13,2 adalah 3 angka penting. Maka hasil kalinya harus mengandung 3 angka penting, yaitu yang paling kecil, ya 4 dan 3, yang paling kecil adalah 3. Maka hasil kalinya harus mengandung 3 angka penting. Maka bisa kita bulatkan hasilnya menjadi 266. Jadi itu perbedaannya. Kalau pertambahan pengurangan hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Kalau perkalian kita lihat angka penting yang paling kecil atau yang paling sedikit, ya. Oke, demikian materi angka penting. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.